Halo semuanya, selamat datang di penjelasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau sebuah sekolah itu sebenarnya bukan sekedar tempat atau gedung biasa, melainkan sebuah bangunan raksasa yang lagi menaungi masa depan kita? Nah, supaya bangunan ini bisa berdiri tegak dan nggak gampang rubuh dimakan waktu, pastinya kita butuh pondasi yang luar biasa kuat kan? Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik arsitektur pendidikan ini. Jadi, ada satu pertanyaan sejuta umat nih yang harus kita tanyain ke diri sendiri. Apa sih rahasia sebenarnya untuk membangun sekolah yang nggak cuma kelihatan bagus di brosur, tapi beneran efektif di dunia nyata? Apakah gara-gara fasilitasnya yang super mewah? Atau kurikulumnya yang canggih banget? Jawabannya mungkin jauh lebih manusiawi dari yang kalian bayangin. Untuk ngejawab itu, ini dia alur obrolan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat seberapa kritis peran seorang guru, terus lanjut ke indikator kinerja mereka, habis itu kita bahas konsep sekolah efektif, melihat gimana sinergi antara guru dan sekolah, dan pastinya kita bakal bedah tantangan sekaligus solusinya di lapangan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, peran kritis seorang guru. Kalau kita ngomongin kualitas pendidikan, ujung-ujungnya pasti balik lagi ke satu titik ini, kinerja guru. Nah, kinerja guru ini bukan cuma rutinitas pagi datang ke kelas, absen murid, terus baca buku teks ya. Sama sekali nggak sesederhana itu. Ini adalah soal kemampuan utuh mereka. Dari ngajar, mendidik, ngebimbing, sampai ngevaluasi siswa. Mereka lah aktor utama yang beneran turun langsung ke medan pertempuran setiap hari. Makanya wajar banget kalau mereka jadi penentu utama mutu pendidikan kita. Dan jujur aja, beban peran mereka tuh dinamis banget. Bayangin, seorang guru itu ibarat mesin yang harus jalan dengan 5 silinder sekaligus. Pertama, mereka harus jadi pendidik yang ngebentuk karakter dan moral. Kedua, jadi pengajar yang mastiin ilmunya nyampe ke otak siswa. Ketiga, mereka ini pembimbing buat anak-anak yang lagi kesulitan, entah itu urusan pelajaran atau masalah pribadi. Keempat, mereka harus jadi cheerleader, alias motivator yang bikin siswa semangat belajar. Dan kelima, mereka harus objektif jadi evaluator buat menilai kemajuan belajar. Gila kan? Satu orang ngeborong 5 tugas krusial ini tiap hari. Nah, dari situ kita beralih ke bagian kedua nih, yaitu soal indikator dan faktor kinerja. Yang bikin geleng-geleng kepala adalah cakupan kerja mereka di balik layar tuh masif banget, asli. Indikator kinerja mereka nggak cuma dinilai pas mereka lagi berdiri di depan kelas saja loh. Ini termasuk bikin perencanaan yang matang banget kayak nyusun RPP, terus cara eksekusinya yang harus bikin siswa melek, cara mereka ngeevaluasi, kedisiplinan, sampai tanggung jawab buat terus upgrade diri kayak ikut lokakarya atau seminar. Kerjaannya seakan nggak ada habisnya. Tapi ya, namanya juga manusia biasa, kinerja mereka pasti kepengaruh dong sama lingkungan sekitarnya. Di sini ada tarik-menarik antara dua hal. Di satu sisi ada faktor internal, ini hal-hal yang ada dalam kendali guru itu sendiri, kayak motivasi, skill, disiplin, dan seberapa kreatif mereka. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit dari faktor eksternal. Guru tuh harus ngadepin gaya kepemimpinan kepala sekolahnya, fasilitas yang kadang seadanya, dan seberapa peduli sih orang tua atau masyarakat sekitar. Sehebat apapun gurunya, kalau lingkungannya toksik atau nggak ngedukung, pasti bakal ngos-ngosan juga. Terus, solusinya apa dong? Langkah nyata apa yang bisa bantu para guru ini ngelewatin rintangan eksternal tadi? Jawabannya ada di sini. Kita harus ngasih mereka pelatihan rutin, bimbingan yang ngebangun, dan ini yang paling penting nih, tingkatin kesejahteraan mereka. Selain itu, kasih apresiasi dong kalau mereka berprestasi, bikin lingkungan kerjanya nyaman, dan kasih akses teknologi yang mumpuni biar kerjaan mereka jauh lebih efisien. Lanjut, kita masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita akan ngebahas konsep sekolah efektif. Ini dia nih, potret ekosistem pendidikan impian kita semua. Dengerin ya, sekolah efektif itu bukan cuma pabrik pencetak nilai ujian 100, sama sekali bukan. Ini adalah tempat di mana manajemennya jalan dengan rapi, belajarnya berkualitas, dan lingkungannya bikin nyaman. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, sekolah ini tuh nge-balance banget antara prestasi akademik sama ngebentuk karakter. Otaknya pinter, tapi moralnya juga juara. Itu baru efektif. Balik lagi ke analogi bangunan raksasa tadi, nah inilah wujud bangunan yang udah jadi dan kokoh banget. Ciri-cirinya apa aja? Pastinya punya kepala sekolah yang bisa jadi leader beneran, guru-gurunya jago dan profesional, suasana belajarnya disiplin tapi asik, dan kurikulumnya jelas. Belum lagi fasilitasnya lengkap kayak perpus atau lab, dan yang paling penting, orang tua sama warga sekitarnya ikutan peduli dan turun tangan. Bener-bener paket komplit. Oke. Sekarang kita melangkah ke bagian keempat, sinergi antara guru dan sekolah. Intinya sih sederhana banget, tapi impact-nya luar biasa. Semakin baik kinerja guru, ya kualitas sekolah bakal makin meroket. Udah, itu aturan mainnya.
Sekolah mau punya gedung semewah hotel bintang 5 atau sistem semahal apapun, kualitasnya nggak bakal pernah bisa ngalahin kualitas guru yang lagi ngajar di dalam kelasnya. Sesimpel itu. Kenapa bisa gitu? Coba kita pikirin logika sinerginya. Guru itu ada di garda terdepan, teman-teman. Sebagus apapun kurikulum yang dikonsep di atas kertas sama pihak sekolah, yang eksekusi di lapangan siapa? Ya guru! Keputusan sepersekian detik yang diambil guru pas lagi ngajar, itu langsung nentuin kualitas belajar anak-anak saat itu juga. Mereka lah yang nyulap visi misi sekolah dari sekedar tulisan, jadi kenyataan sehari-hari buat para siswa. Kita udah sampai di bagian terakhir nih, bagian kelima, tantangan dan solusi pendidikan. Praktik di lapangan pastinya nggak seindah teori. Banyak banget kerikilnya. Tapi serunya, setiap masalah tuh selalu ada solusi logisnya. Kalau fasilitasnya kurang, ya solusinya pengadaan sarana. Kalau manajemennya rapuh, perkuat leadership-nya. Gurunya kurang update, beri pelatihan dan kenalin sama teknologi baru. Jadi sebenarnya, kita udah punya peta jalan yang sangat jelas buat ngebenerin sistem ini secara taktis. Sebagai penutup, saya mengutip satu kesimpulan yang ngena banget dari materi kita hari ini. Sekolah efektif tidak dapat terwujud tanpa guru yang berkinerja baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru dan pengelolaan sekolah yang efektif menjadi kunci utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Kutipan ini secara brilian ngerangkum inti dari semuanya. Kalau kita mau ngatasi masalah pendidikan dan nyiptain sekolah idaman, jawabannya cuma satu, berinvestasi dan berdayakan guru-guru kita. Ngebahas sistem pendidikan dari A sampai Z ini emang bikin mata kita kebuka banget ya. Tapi sekadar paham aja nggak cukup, harus ada action. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Di lingkungan kalian sendiri nih, apa sih hal nyata yang bisa kalian lakuin untuk support para pahlawan di ruang kelas ini? Gimana cara kalian ikut ngebangun pondasi sekolah efektif di sekitar kalian? Renungin deh, karena perubahan besar tuh seringnya dimulai dari kepedulian kecil di sekitar kita. Terus semangat belajar, selalu dukung pendidikan kita, dan sampai jumpa di penjelasan materi berikutnya.